Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan detail tentang akuntansi mudharabah. Nah, kami dari kelompok 4 di sini akan menjelaskan dari sisi menjelaskan tentang apa itu mudharabah dan dari sisi akuntansinya. Bagaimana pencatatan ketika mudharabah itu dilaksanakan. Nah, di sini ada kelompok kami ada tiga. Yang pertama Muhammad Azami Takia, yang kedua Fadil Muhammad Arif, yang ketiga Faid Iza. Nah, masuk yang pembahasan pertama, apa itu pengertian mudorobah? Akuntansi mudorobah adalah sistem akuntansi yang digunakan dalam transaksi pembiayaan berbasis mudorobah, yang merupakan akad kerjasama antara pemilik modal sohibul mal dan pengelola usaha mudorib. Dalam model ini, sohibul mal menyediakan modal, sementara mudorib bertanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan usaha. Di bank mungkin ini produknya seperti pembiayaan. Ciri-ciri akuntansi mudorobah yang pertama adalah bagi hasil. Keuntungan dari usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal. Jika terjadi kerugian, kerugian ditanggung oleh sahibul mal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian mudorib atau moral hazard. Yang kedua, pengakuan laba rugi. Laba diakui pada saat terjadinya dan sesuai dengan harga dengan perjanjian bagi hasil. Ruginya juga diakui dalam periode terjadinya. Yang ketiga yaitu pencatatan transaksi. Pencatatan transaksi meliputi pencatatan pemberian modal, pengakuan laba rugi, dan pelunasan modal pelunasan modal. Contoh pencatatan dapat dilakukan saat akad ditandatangani dan saat dana dicairkan. Selanjutnya, mungkin teman saya Faid akan menjelaskan jurnal untuk mudorib, jurnal mudorobah. Oke, Bismillah. Jadi akan saya ambil alih untuk jurnal mudorobah untuk mudorib. Yang pertama, ketika dana awal masuk dengan kesepakatan sohibul mal meraih 60% dan keuntungan dan mudorib meraih 40%. Jadi debitnya adalah cash 100 juta dan modalnya adalah kredit 100 juta. Dan yang kedua, saat usaha menghasilkan keuntungan 50 juta, maka eh, cash 50 juta ditaruh di debit dan revenue 50 juta ditaruh di kredit. Dan yang ketiga, ketika keuntungan dibagikan. Yang pertama, pembagian laba sohibul mal ditaruh di debit sebanyak 30 juta. Lalu pembagian laba mudorib sebanyak 20 juta ditaruh di debit juga. Dan cash 50 juta ditaruh di kredit. Untuk jurnal sohibul mal. Penyerahan modal oleh sohibul mal kepada mudorib. Ketika sohibul mal menyerahkan modal kepada mudorib, maka dicatat sebagai penyerahan investasi. Jadi investasi mudorobah sebanyak 100 juta ditaruh di debit dan kas atau bank sebanyak 100 juta ditaruh di kredit. Lalu saat menerima laporan keuntungan, setelah satu periode usaha, Sohibul Mal menerima laporan bahwa keuntungan usaha adalah 50 juta. Dari keuntungan tersebut, Sohibul Mal berhak atas 60%. Dan untuk jurnal untuk Sohibul Mal. Adapun perhitungan bagi hasilnya seperti berikut.
Bagian sohibul mal. 60% dikali 50 juta sama dengan 30 juta. Dan bagian mudorib 40% dikali 50 juta sama dengan 20 juta. Pencatatan bagi hasil. Ketika sohibul mal menerima bagi hasil keuntungan sebesar 30 juta, jurnalnya sebagai berikut. Kas atau bank pada yang banyak 30 juta ditaruh di debit dan pendapatan investasi sebanyak 30 juta ditaruh di kredit. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Azami Takiyah. Oke, jika tadi kan kita sudah ngebahas tentang keuntungan, maka di sini ini kan saya akan sedikit membahas skema atau kejadian apabila terjadi kerugian pada akad mudorobah. Apabila terjadi sebuah kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan ataupun kelalaian mudorif, maka kerugian ditanggung 100% oleh sahibul mal. Sebagaimana memang mudorobah akadnya dari awal modal 100% ditanggung oleh sahibul mal, mau itu rugi maupun ketika rugi. Adapun untuk pencatatannya seperti ini. Jika dalam akad mudharabah terjadi kerugian sebesar 30 juta, maka jurnal untuk mudharib adalah di debit kerugian investasi mudharabah sebesar 30 juta dan kreditnya adalah modal investasi mudharabah 30 juta. Dan adapun untuk pencatatan jurnal kerugian untuk sohibul mal adalah di debit yaitu laba rugi atau kerugian mudharabah sebesar 30 juta dan untuk kreditnya adalah investasi mudharabah. Nah, apabila akad telah berakhir, maka seluruh modal yang masih tersisa, maka seluruhnya akan dibalikan kepada sohibul mal. Dan untuk pencatatannya, di debit adalah investasi mudharabah. Di sini contohnya 70 juta. Dan untuk kreditnya adalah cash apabila sisa modalnya adalah bentuk cash. Ini sebesar 70 juta. Dan adapun pencatatan jurnal untuk sohibul mal apabila akad mudharabah telah berakhir, yaitu sohibul mal menerima debit yaitu cash apabila modalnya berbentuk cash sebesar 70 juta dan adapun kreditnya adalah investasi mudharabah sebesar 70 juta. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukur atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.